Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Faruq yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada malam ini kita kembali dapat berkumpul, bermuajahah di majelis kita ini, dan kita akan lanjutkan kajian kita. Mari kita awali bersama-sama dengan melafalkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang membahas beberapa statement yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, salah seorang ulama terkemuka abad ke-20. Beliau adalah salah seorang dosen di Al-Azhar dan juga dosen di Ummul Qura. Dia pandangannya sangat otoritatif, dan kitab yang sedang kita baca adalah kitab yang merupakan magnum opus, ya. Kitab yang sangat berpengaruh, yang lahir dari buah tangan Sayyid Sabiq ini. Kita sudah memasuki tema tentang mengusap dua sepatu, ya. Dan kemarin kita sudah bahas dua hal, yaitu mengusap sepatu itu sendiri dan kaos kaki, ya. Bahwa mengusap kaos kaki itu diidentikan atau dianalogkan dengan dengan sepatu, ya. Bahkan kalau Sayyid Sabiq di sini bukan analog sesungguhnya, karena beliau juga mengutip hadis dari Rasulullah, ya, yang menurut Tirmizi hadisnya sahih, walaupun menurut Abu Daud dhaif, bahwa Nabi ketika berwudu beliau mengusap dua kaos kaki dan dua sandalnya. Itu yang kemarin dijadikan alasan bahwa mengusap kaos kaki dan sandal itu tidak itu sama dengan mengusap kaos kaki, ya. Tidak dijelaskan apakah kaos kaki itu sampai ke atas mata kaki atau kemana, tapi di sini kemarin sudah kita bicarakan bahwa kaos kaki yang dimaksud adalah kaos kaki yang tebal. Jadi mungkin kalau ibu pakai stocking kan tipis, ya Bu. Nah, itu tidak termasuk. Dan Imam Hanafi kemarin kita sudah bahas bahwa beliau pada awal-awalnya beliau menolak bahwa mengusap kaos kaki itu menjadi bagian dari yang disyariatkan. Tapi jelang 7 hari sebelum beliau wafat, beliau kemudian menyatakan bahwa aku mencabut ataupun aku tidak menggunakan pendapatku yang dulu dan menggunakan pendapat bahwa dimasyru'kan, disyariatkan untuk mengusap kedua kaos kaki. Nah, kita akan lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian, syurutul mashi alal khuffi wa ma fi ma'nahu. Jadi ini syarat-syarat membasuh atau mengusap, syarat-syarat mengusap sepatu. Nah, dan beberapa hal yang terkait dengan proses mengusap sepatu itu. Jadi ada beberapa ketentuan yang berlaku pada saat kita
saat kapan mengusap dua sepatu itu disyariatkan. Yushtaratu li jawazil masih ayal basal khuf wa ma fi ma'nahu min kulli satirin ala wudu'i. Jadi di kebolehan mengusap sepatu itu ya disyaratkan atau syaratnya adalah ada beberapa hal ya di sini yang dikatakan bahwa disyaratkan kebolehan mengusap ayal basal khuf memakai sepatu wa ma fi manahi min kulli satirin ala wudu. Jadi disyaratkan dibolehkannya mengusap dua sepatu itu ketika dia memiliki wudu. Jadi saat menggunakan sepatu itu ala wuduin, dalam keadaan berwudu. Jadi catatan Bapak Ibu sekalian, berarti kalau begitu, kalau sebelum kita menggunakan sepatu atau kaos kaki tidak berwudu, maka tidak berlaku membasuh atau mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki itu, tidak disyariatkan ya. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, dalam suatu malam, fi masirin, dalam suatu perjalanan malam, fa aprogtu alaihi minal idawati, dan aku kemudian memberikan kepada Nabi satu wadah air ya, satu wadah air. Faghasala wajhahu wa diraihi wa masaha bi ra'sihi summa ahwaitu li anza khuffaihi faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dan dua tangannya hingga siku, kemudian mengusap kepalanya, summa ahwaitu li anza khuffai, kemudian aku menyodorkan menjulurkan mendekat untuk membuka dua sepatunya. Faqala, beliau bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sudah nggak apa-apa, karena aku memakai sepatu sebelumnya sudah dalam keadaan suci. Nah, ini disinilah dalilnya. Jadi kenapa Said Sabiq kemudian bukan hanya Said Sabiq, beberapa ulama memang memberikan syarat dimasruhkannya, dibolehkannya mengusap dua sepatu, termasuk kemarin adalah dua kaos kaki, apabila digunakannya sudah dalam keadaan berwudu. Nah, ini dalilnya ini. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kemudian pamasaha alaihima, beliau kemudian tidak membuka sepatunya tetapi mengusap di atas sepatu itu. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Wa ruya Humaid fi musnadihi anhu qala. Humaid itu seorang tabi'in ya, yang juga ahli hadis. Beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Bukhari, Muslim, Tirmizi dan perawi-perawi yang lain. Beliau mengatakan begini, Qulna ya Rasulullah, ayam sahu ahaduna alal khufain. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kami boleh untuk mengusap dua sepatu? Qala na'am idza adkhalhuma wa huma tahiratani. Boleh, iya, apabila saat memakainya dalam keadaan suci. Kan gitu. Wa mastaratuhu ba'dul fuqaha min annal khuffa la budda ayyakuna satiran limahalil fardhi. Sebagian fuqaha tentang sepatu yang dipakai itu mensyaratkan bahwa sepatu itu harus menutupi tempat yang diwajibkan untuk dibasuh. Maka kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sampai tidak menutup mata kaki kalau sepatunya? Kan muncul di fikih-fikih klasik yang pernah kita baca, dia itu harus menutupi semua anggota wudhu kita. Jadi kalau sepatu berarti harus sepatu boot, kan begitu ya, harus sepatu yang tentara yang sampai ke atas.
Kemudian wa ayyasbata binafsi min ghairi syad ma'a imkani mutabi'atan lima silfihi, dan ditetapkan bahwa sepatu yang digunakan itu adalah sepatu yang tidak sulit, tidak menyulitkan, tidak ada tali sepatunya yang menyusahkan, dan kemudian bisa dipakai secara terus-menerus begitu. Qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dha'afahu fil fatawa. Nah, untuk hal ini dia merujuk kepada pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwa ulama yang mempersyaratkan sepatu yang dipakai itu harus sepatu yang menutupi seluruh anggota wudhu kita, yaitu kaki sampai mata kaki, juga harus yang diikat dan menyusahkan begitu, ya, sehingga argumennya pokoknya susah dibuka deh begitu, ya kan? Itu menurut Said Sabiq itu tidak berdasar, dan dia mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa pendapat itu di dalam kitab Ibnu Taimiyah, di dalam fatwanya itu adalah lemah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, menurut Said Sabiq kebolehan mengusap dua sepatu dan kaos kaki itu tidak harus sampai ke mata kaki kalau begitu. Pokoknya yang penting sepatu aja. Ini suatu pandangan yang ringan, ya, suatu pandangan yang ringan, yang taysir, yang memudahkan. Kalau memang Bapak Ibu mau pakai sepatu saat sholat, ya monggo. Itu tidak ada persyaratan-persyaratan kecuali digunakannya harus dalam keadaan bersuci, berwudu. Selebihnya tidak ada. Kalau merujuk kepada Sayyid Sabiq ini. Kalau Bapak Ibu misalnya masih punya pandangan cara berpikir fikih lain, namanya fikih. Jadi fikih itu punya banyak pandangan, banyak pendapat. Sehingga yang kita bahas kali ini adalah pendapatnya Sayyid Sabiq, dan beliau menguatkan pendapat-pendapatnya, salah satunya di sini mengutip Ibnu Taimiyah. Ya, gitu. Beliau ini memang seorang ulama yang tidak mau terikat pada madhab. Pada umumnya yang membuat syarat-syarat tadi itu muncul dari ulama madhab, ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah alternatif, ya, alternatif dalam cara kita beragama berdasarkan pengetahuan yang dielaborasi oleh seorang yang bernama Sayyid Sabiq, ya kan. Dalam keadaan tertentu kan kita juga mungkin punya ada kemungkinan menggunakannya, ya kan. Sehingga kalau atau kita tidak melakukannya tapi kita melihat orang lain melakukan itu, lalu kita kemudian karena punya referensi untuk tidak mengonek kayak gitu ya, loh kok sepatunya kok yang ngono, kok cuma diusap langsung sholat ya. Nah sekarang kita sudah tahu kalau suatu waktu ibu di perjalanan, bapak di perjalanan di mana, ada yang menggunakan sepatu tidak sampai menutup mata kaki, sepatu biasa, kaos kaki biasa gitu. Tiba-tiba celegreng sholat, orang Sunda bilang, ya kan langsung sholat ya. Dia jangan kita yang ribut. Justru kalau begitu kita justru yang tidak punya pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekarang ada di sini dan kita semua punya pengetahuan bahwa itu adalah pemahaman yang muncul dari seorang tokoh yang namanya Sayyid Sabiq yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Bapak dan Ibu sekalian, mahalul mashi, tempat diusapnya sepatu dan kaos kaki ini, al mahalul masyru'u fil mashi dhaharul khuf. Jadi tempat disyariatkannya mengusap kaos kaki, sepatu ataupun kaos kaki itu adalah di atasnya. Jadi Bapak Ibu jangan diusap yang bawahnya. Nah yang kotor yang bawah kan, nah diusap yang bawahnya. Justru disyariatkannya yang atas. Li hadisil Mughirah, Sayyid Sabiq mengutip hadis dari Mughirah radhiyallahu anhu, qala, berkata Mughirah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuffain, mengusap atasnya punggungnya sepatu itu. Punggungnya dua sepatu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa hassanahu.
Jadi ini hadis menurut Tirmidzi adalah hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis sedikit di bawah sahih, ya. Hadis sedikit di bawah sahih. Dia akan naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi kalau dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini bukan ulumul hadis, tetapi kalau misalnya ada hadis hasan yang menguatkan, dia bisa naik posisinya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, kemudian Said Sabiq mengutip hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, laukana dinu, seandainya agama ini birra'yi, dia bilang pakai akal. Padahal kita ingat ya, Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu huwa akal, waladina liman la aklalah. Agama itu dia berbasiskan akal. Maka tidak ada kewajiban beragama bagi orang yang tidak berakal. Itu adalah sebenarnya pada mukallafnya, pada kitanya, pada manusianya. Tetapi ajaran agamanya itu tidak semua bisa dirasionalisasikan. Tidak bisa. Nah, gimana kita mau? Karena ada yang sebut dengan ya kita sami'na wa ata'na. Kita tidak bisa protes bahwa sholat duhur, sholat subuh kok 2 rakaat, nggak bisa. Ya udah, walaupun bapak ibu masih semangat sholat duhur, tetap manut 2 rakaat. Nggak usah nanya sana sini. Gitu. Karena itu wilayah yang tidak merupakan bagian yang kita bisa rasionalisasi dalam disyariatkannya itu. Tapi kalau kita ingin menginterpretasi, menafsir, memahami, monggo. Disitulah memang peran kita. Ini menarik nih, Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan, kalau saja agama itu birra'yi, atas dasar akal, agama kita kan selain akal ada apa? Wahyu, ya kan? Jadi agama Islam itu, agama kita itu sumbernya adalah dari wahyu. Yang pertama itu dari wahyu. Nanti ada hadis yang menarik tuh dari Ibnu Abbas, masuk ke bab tentang mandi wajib gitu, itu menarik dialognya. Ibnu Abbas, hadis yang dikutip oleh Said Sabiq ini. Lakan asfalal khuf aula bimahsi min a'lahu. Kalau saja agama itu didasarkan semata kepada akal, maka mengusap sepatu yang bawahnya itu lebih utama daripada yang atasnya. Logikanya kan begitu, ya kan? Karena yang bawah adalah yang kotor. Tapi agama ini tidak didasarkan kepada logika. Agama ini didasarkan kepada wahyu. Dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak Nabi itu tidak menyampaikan atas dorongan nafsunya, tetapi beliau menyampaikan sesuatu itu didasarkan kepada wahyu yang beliau terima. Wahyu langsung, yaitu berupa Al-Quran, atau tidak langsung. Ya, kenapa tidak langsung? Karena hadis itu yang kita kutip, yang dikutip oleh Said Sabiq itu memang sabda Nabi. Tapi beliau adalah orang yang terpilih dan orang yang selalu mendapatkan teguran-teguran ketika tidak sejalan dengan kehendak Allah itu. Itu hebatnya Nabi. Lalu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ali ini, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Jadi beliau mengusap ala dhahiri khuffaihi, di atas 2 sepatunya. Rawahu Abu Dawud wa Daruqutni wa isnaduhu hasanun aw sahihun. Sanad ini adalah sahih atau hasan atau sahih. Ya. Wal wajibu fil masi ma yutlaqu alaihi ismul masi lughatan. Bapak dan Ibu sekalian, menurut Said Sabiq, kewajiban mengusap itu, ya, apa yang disebut dengan mengusap itu adalah pemahaman mengusap common sense kita secara lugoh, secara kebahasaan. Min gori tahdidin, tanpa ada batasan-batasan. Jadi gini, misalnya ada orang, ini perspektif saya disabik ya. Misalnya ada orang menjelaskan kepada kita, ngusapnya harus begini, nggak ada. Pokoknya common sense kita ngusap itu kayak apa toh? Ya kan? Ngusap itu kayak apa? Lain dengan ngusap yang kemarin kita bicara soal ngusap kepala. Ya kan? Kepala kan dari depan ke belakang. Ini untuk sepatu, ini tidak disebutkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, nggak ada. Jadi sudah aja, Bapak Ibu mau ngusap, monggo, diusap aja. Bisa dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas, karena tidak ada batasan bagaimana cara mengusap khuffain itu.
Yang penting mengusap. Walam yasihu fi syai'. Jadi tidak ada informasi yang sahih, yang detail, yang bisa kita gunakan sebagai rujukan bagaimana tata cara mengusapnya, dalam arti praktiknya itu. Kembali kepada pemahaman kita bahwa yang namanya ngusap ya begitu, ngusap. Tapi jelas disebutkan yang diusap itu adalah bukan bawahnya, tetapi atasnya. Nah ini sudah 4 Bapak-Ibu sekalian. Ini saya selesaikan semua. Biar minggu depan kita sudah bicara ke Goslu, ke mandi wajib, itu pasti heboh. Ya. Karena ini kan kayaknya untuk ini kan jarang dipakai, jarang dipakai. Bahkan mungkin, tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan pernah punya pikiran bahwa lah nggak pernah dipakai, nggak usah ngapain kita pelajari. Ini hadis Nabi loh. Ini syariat agama. Jadi kita tidak boleh menafikan yang ini, mengambil yang ini gitu. Kan udkhulu fi silmi kafah. Kita harus totalitas. Jadi memahami ajaran agama, dan menariknya apa yang disampaikan Sayyid Sabiq itu selalu mengambil hadis Nabi gitu. Itu saya kira sesuatu hal yang jarang dipakai oleh masyarakat kita. Bahkan Ibnu Abbas itu mengatakan, kamu pakai apa pendapat ini? Apakah ada Qur'annya? Enggak, kata sahabatnya. Lalu hadis Nabi? Enggak. Lalu menurut para sahabat yang senior? Enggak. Lalu pakai apa? Pakai pikiranku sendiri. Nah, dikritik itu sama Ibnu Abbas, enggak begitu. Jadi memang nalar agama itu kepada Ibu sekalian, Quran, sunnah, ya kan? Kemudian ijtihad. Nah, ijtihad itu kemudian salah satunya adalah bagaimana para sahabat Rasulullah telah mengambil keputusan dalam sesuatu hal yang tidak ada dalam Al-Quran wa sunnah. Itu yang dijadikan rujukan. Maka disebut dengan ijma. Quran, sunnah, ijma. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para sahabat. Karena Imam Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ijma sebagai dalil itu adalah ulama sahabat Rasulullah. Tauqitul mashi, Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah waktu mengusap. Ya, waktu-waktu mengusap. Ya. Muddatal masih alal khufaini lil mukimi yaumun walailatun. Jadi ukuran mengusap atau waktu untuk mengusap 2 sepatu bagi yang mukim itu orang yang tinggal di kampung, tidak sedang bepergian, itu sehari semalam. Sementara walil musafiri salah satu ayamin walayaliha. Bagi yang musafir itu 3 hari 3 malam. Kemarin sudah saya singgung sekilas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita di rumah dan tidak mau buka sepatu karena sepatu baru harganya mahal, ya, lalu sholat mau pakai sepatu, monggo nggak apa-apa. Kan itu sepatu baru di rumah. Sesekali, misalnya loh Bapak Ibu sekalian, sesekali ya kalau sepatu baru sambil ngajarin pada anak kita, ayah, ibu, kok pakai sepatu? Anaknya yang protes pasti, aneh, ngakak anaknya pasti itu, ya kan? Kok ayah ibu pakai sepatu, sholat kayak pakai lari pagi gitu, apalagi kalau subuh gitu kan? Ayah ini sholat apa mau lari pagi kan? Dalam proses pembelajaran saya kira tidak apa-apa, itu baik sekali. Ya, dalam proses pembelajaran supaya anak kita paham bahwa hal itu disyariatkan. Jadi sekali lagi bagi yang hadir atau bukan sedang bepergian tuh, batas waktu kita memakai sepatu itu hanya sehari semalam, sementara bagi yang musafir itu 3 hari 3 malam. Selebihnya sudah bau ya kan. Qala Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu amarona memerintahkan sopo yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini anna namsaha alal khufaini idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin salasan idza safarona. Jadi sesungguhnya mengusap 2 sepatu idza nahnu adkhalnahuma ala tuhrin, apabila kami menggunakan sepatu itu dalam keadaan suci, ya, salasan idza safarna. Jadi 3 hari apabila kami sedang
kian wa yauman wa lailatan idza aqamna, sehari semalam apabila kami mukim, ya. Wala nahlahuma illa min janabah, tidak boleh membuka sepatu itu kecuali orang yang junub. Jadi batalnya nanti ada di bawah terakhir. Jadi orang yang akan niat nanti untuk mengusap 2 sepatu ataupun 2 kaos kaki, sekali lagi dipersyaratkan untuk di keadaan suci, ya kan? Dan jangan membukanya. Karena kalau membuka otomatis tidak bisa, ya kan? Jadi tidak bisa kita mengusap khuf itu, ya. Kecuali min janabah. Artinya kalau janabah memang sudah batal, ya kan? Karena kewajibannya adalah harus mandi wajib. Mandi wajib itu tuntunannya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Ya. Rawahu Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa Nasai wa Shahahahu. Ini diriwayatkan hadis ini oleh beberapa perawi hadis. Termasuk di sini para imam mazhab Syafi'i, Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Huzaimah, ya. Wa an Surah bin Hani radhiyallahu anhu qala, dan dari Surah bin Hani qala sa'altu Aisyah anil masih alal khufain faqalat, aku bertanya nih, Surah itu bertanya kepada Aisyah tentang membasuh 2 sepatu itu. Faqalat, Aisyah berkatakan gini, jawabannya Aisyah, sal aliyan, tanya kepada Ali, fa innahu a'lamu bihadza minni, karena dia lebih tahu tentang ini daripada aku. Karena yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Ali sering ikut perjalanan bersama dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu faqal, dan aku bertanya kepada Ali, kemudian Ali menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, lil musafiri salah satu ayamin wa layaliha walil muqimi yaumun wa lailatun. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Ya, rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa qala al-Baihaqi huwa as-sahhu ma ruya fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling sahih yang dijadikan rujukan dalam bab membasuh sepatu ini, ya, membasuh sepatu dan kaos kaki ini. Ya. Mengusap, nanti membasuh jadi basah kuyup. Wal muhtaru an nabtida'al muddah min waqtil masih. Di sini ada perbedaan, ya, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. 1 hari 1 malam itu kapan mulainya, kan gitu. 3 hari 3 malam itu kapan mulainya. Jadi ada yang memulai, jadi misalnya gini, di sini kan dikatakan waktul masih. Jadi 1 hari 1 malam itu kalau Bapak Ibu mulai pakai sepatu itu habis subuh, ya, dan itu sudah berwudu pada saat sholat subuh, kemudian Bapak Ibu mau bepergian, itu sudah pakai sepatu. Nah, menurut salah satu pendapat yang dipilih oleh Syed Sabiq ini, waktu dimulai 1 hari 1 malam itu saat Bapak Ibu mulai mengusap. Jadi kalau misalnya mau mengusap itu pada saat kita sholat zuhur, maka dimulai itulah ukuran 1 hari 1 malam. Berarti kalau zuhur berikutnya itu sudah tidak lagi bisa mengusap, ya, zuhur berikutnya. Nah, karena apa? Karena kita sudah mulai dari zuhur kemarin. Tapi juga ada yang berpendapat wakila min waqtil hadas, dimulai dari kita berhadas. Tadi kan tidak. Yang pertama kan bisa saja di habis subuh kita pakai, kemudian di perjalanan di waktu mulai subuh sampai zuhur kan kita sudah hadas. Pakainya misalnya jam 7 pagi, jam 9 kita sudah hadas. Untuk yang pertama tadi dihitungnya pada saat kita ngusap. Tapi yang kedua tadi dihitung mulai sejak hadas. Jadi kalau hadasnya jam 7, pakai jam 7, hadasnya jam 8, ya jam 8 itu adalah sudah dihitung mulai kita menggunakan sepatu.
Berarti nanti sehari semalamnya berakhir pada saat itu. Sebenarnya sama saja logikanya kan, orang pasti mau sholat kan, mengusap sepatu itu. Dia apakah mulai hadas ataupun mulai prakteknya nanti sama. Artinya kalau bapak ibu mulai misalnya mengusapnya menjelang zuhur, maka nanti zuhur berikutnya sudah tidak bisa lagi, ya kan? Pun demikian kalau misalnya dimulai dari pada saat kita hadas batal pada jam 8, tetap zuhur tadi juga, zuhur nanti tidak bisa lagi dipakai. Nah gitu, jadi hampir sama itu. Kemudian yang keenam, bapak ibu sekalian, sifatul masih, ya, sifat karakteristik mengusap. Wal mutawaddi ba'da ayyutimma wudu'ahu wa yalbasul khuf awil jawrib yasihu lahu al-masu alaihi kullama arada al-wudu. Jadi bagi orang yang berwudu, ya, setelah dia selesaikan wudunya, kemudian memakai kedua sepatu ataupun kaos kaki, yasihu lahu al-masu alaihi kullama arada al-wudu. Jadi kebolehan mengusap dua sepatu itu ya ketika kita mau berwudu, badalan min gosli rijlaihi. Jadi mengusap sepatu itu ya pada saat mau wudu, dan mengusap sepatu itu merupakan pengganti dari mencuci kedua kaki kita. Jadi disebut dengan sifatul masih itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian ini dikatakan oleh Said Sabiq, mengusap dua sepatu pada dasarnya merupakan pengganti dari membasuh kedua kaki. Dan itu yarhasulahu fi dzalika yauman wa lailatan. Ini merupakan rukhsah, keringanan selama sehari semalam. Idza kana muqiman. Nah, diulang tadi. Apabila kita dalam keadaan mukim. Wasala satu ayamin walayaliha ingkana musafiron. 3 hari 3 malam kalau kita dalam keadaan bepergian. Illa idza ajnab, kecuali bagi orang yang junub, fa innahu yajibu alaihi nazahu. Jadi wajib bagi orang yang junub untuk melepas sepatunya. Li hadis Sofwan yang tadi sudah dikatakan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ma yubtilul mas, hal-hal yang membatalkan mengusap dua sepatu ataupun kaos kaki. Pertama adalah inqidaul maddah. Artinya habis waktunya. Ya, habis waktu. Tadi waktu yang dimaksud adalah sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Jadi kalau sudah sehari semalam selesai, maka sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengusap dua kaos kaki, dua sepatu. Kedua adalah al-janabah. Ya. Jadi batalnya atau artinya tidak ada lagi kesempatan untuk mengusap dua sepatu ataupun dua kaos kaki selain habis masa waktu tadi 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam adalah janabah. Janabah itu ya ibu-ibu haid misalnya, ya kan, itu kan janabah. Haid aja sudah tidak boleh sholat kan. Yang paling mungkin adalah kayak laki-laki. Laki-laki tiba-tiba nggak mungkin mens laki-laki. Mimpi ya, mimpi. Jadi dia sholat tiba-tiba dia dengkur sebentar begitu, lah mimpi, ya itu sudah otomatis batal. Jadi walaupun baru satu kali, baru misalnya 10 jam gitu, belum sampai 24 jam, sudah mimpi keluar mani begitu, ya itu mimpi basah, ya mimpi basah, maka otomatis batal. Kemudian yang ketiga adalah naz'ul khuf, melepas kaos kaki, melepas sepatu. Jadi 3 hal ini yang membatalkan atau tidak diperkenankan kembali mengusap dua sepatu ataupun dua kaos kaki. Pertama habis masa waktunya, kedua adalah karena junub, dan ketiga karena melepas sepatu. Ya, bisa toh kita ini latah toh Bapak Ibu sekalian. Pagi itu niatnya mau pakai sepatu,
mashul khufain itu. Tapi karena latah gitu kan, artinya latah itu kebiasaan kalau mau sholat kita buka gitu, ya udah batal sudah. Udah batal gitu. Tapi nanti misalnya habis sholat batal dibuka wudhu sempurna begitu karena sudah dibuka, nanti kemudian pakai lagi setelah itu kita mau pakai seterusnya karena tadi sudah dalam keadaan suci habis sholat, pakai berikutnya misalnya nah, maka dari situlah dimulai kita dibolehkan untuk mengusap dua sepatu. Waktunya sejak kapan dihitungnya tadi yang pertama tadi? Apakah pada saat kita hadas atau pada saat kita mulai mengusap? Nah, ngaten Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini bab tentang mengusap sepatu sudah kita selesaikan dan berikutnya nanti kita akan bahas tentang bab mandi. Mandi wajib. Monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Masih ada waktu enggak? Monggo, monggo Pak. Kalau ini Pak, kita buang air kecil atau BAB dibatalkan mengusap jadi batal. Kita BAB atau buang air kecil. Enggak, justru kan enggak justru. Yang membatalkan itu hanya janabah tadi. Kan yang membatalkan yang menjadi kebolehan ataupun dimasyru'kannya kita mengusap dua sepatu karena wudu kita batal. Ya kan? Kalau wudu kita tidak batal, berarti kan tidak. Kalau kita pakai logika itu, tadi kan kalau saat kita batal atau saat kita punya hadas. Artinya kalau Bapak Ibu bisa menahan wudu dari subuh sampai zuhur, ya kan? Kan tidak ada hadas tuh. Dan juga tidak ngusap, berarti itu belum dimulai satu hari, ya kan? Nah kalau Bapak kemudian buang air, kentut, buang air besar, pipis, kan batal itu. Nah setelah itu baru kan harus wudhu Bapak. Nah, wudhunya tidak harus cuci kaki, cukup mengusap dua sepatu. Kecuali Bapak janabah. Nah, janabah ya mau tidak mau harus dibuka. Ya, harus dibuka dan tidak cukup hanya diusap, tidak cukup hanya cuci kaki Pak kalau janabah itu. Kewajibannya mandi wajib gitu. Iya, harus menyiramkan ke seluruh tubuh. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Sudah masuk adzan ya? Oh, ada. Monggo Bu. Ini kan wudu. Jadi ini adalah disyariatkannya dalam proses berwudu. Jadi ini tadi kan dikatakan sifatnya ini adalah mengganti cuci kaki, mengganti mencuci kedua kaki kita. Jadi yang diusap adalah sepatu. Jadi kalau dalam keadaan janabah berbeda lagi. Nanti kita akan bicara bab tentang janabah, ghuslu itu pada pertemuan berikutnya. Sudah adzan? Oh masih ada? Muko? Bu Joko? Sama nggak Ustaz dengan misalnya pakai jaket, misalnya dalam kondisi dingin sekali pakai jaket double-double sehingga tidak bisa membuka tubuh. Terus di sini banyak ya ada bapak ada ibu, jadi nggak bisa membuka ini, saya nggak bisa. Oke, kemarin sudah kita sampaikan ya, dalam keadaan memang kita tidak mungkin membuka karena ada karena ada lawan, ya ada misalnya ada bukan mahram ya kan, itu boleh seperti itu. Atau karena mungkin terlalu dingin gitu, yang bisa membuat darah kita menjadi membeku atau menjadi sakit, itu nggak ada apa-apa, nggak masalah. Itu yang disebut oleh Said Sabiq adalah rukhsah, taisir, kemudahan. Tetapi sekali lagi sekalian, kalau kita kan kalimatnya kemarin kan asbigil wudu, sempurnakan wudu. Kalau kita mau menyempurnakan wudu, ya kita sempurnakan wudu kita. Tapi pada saat kita tidak bisa menyempurnakan wudu kita nggak usah ragu-ragu, manfaatkan fasilitas yang ada. Itu loh, manfaatkan fasilitas yang ada. Karena itu juga disyariatkan. Jadi jangan kemudian, wah begini ngotot sampai kemudian kita harus kejang-kejang kena air misalnya, jangan. Karena syariat memberikan fasilitas pada kita untuk kemudahan ini. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan membukakan ilmu pada kita sehingga apa yang sudah kita pelajari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa pisah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.